Halo, saya Fatih. Di video kali ini saya akan share bagaimana caranya untuk mengerjakan transaksi 26 sampai 30. Nah, dari 26 sampai 30 ini adalah jurnal penyesuaian. Kita masuk ke transaksi 26 dulu. Kita ke account. Kemudian kita pilih record journal entry. Untuk tanggalnya 31/12/2025. Memonya. Untuk yang ini penyesuaian. Rekening koran ya. Oke. Nah, di sini ada penyesuaian rekening koran dari bank atas rekening tanggal 31 Desember. Di mana informasinya itu interest revenue-nya 1.200.000 dan bank service charge-nya 3.200.000. Nah, untuk akun yang kita catat, karena di sini sudah diketahui di bagian kreditnya itu adalah interest revenue sebesar 1.200.000, maka di bagian debitnya sudah ada bank service charge sebesar 320, yang artinya cash inding yang diterima oleh perusahaan UDS Prima yaitu sebesar pengurangan dari 1.200.000 dikurangi 320, sehingga didapat cash indingnya adalah 880. Kita tulis. Nah, kemudian untuk bank service charge-nya kita cari ya. Ini di akun 9. Kita tulis 320. Dan satu lagi untuk interest revenue. Ini akun 8. Di kredit ya sebesar ini 880.000. Terlalu banyak ya. Ini nah, ini yang benar ya. Jadi untuk interest revenue adalah 1.200.000, di mana untuk rincinya cash endingnya sebesar 880.000 dan bank service-nya sebesar 320.000. Oke. Pastikan untuk out of balance-nya itu sebesar 0. Setelah itu kita record. Nah, yang kelupaan ya. Ini 01 BM. Kita record. Lanjut untuk transaksi 27. Kita masuk transaksi 27. Ini 02 BM. Ada penyesuaian. Boleh kalian dilengkapi seperti ini ya, perlengkapan, kemudian beban asuransi, terus beban sewa, dan kerugian piutang. Nah, untuk yang pertama, di sini ada penyesuaian terhadap perlengkapan. Udah jelas ya, di soal itu yang tercatat adalah perlengkapan, sehingga yang akan kita catat di Mayob itu beban perlengkapan pada perlengkapan, sehingga yang dicari bukan yang ditulis bukan 7.700.000 ini, melainkan yang sudah terpakainya, yang sudah menjadi beban ya. Untuk akunnya yang pertama adalah Office Supply SPM. Oke, mana ya? Nah, ini kita lihat dulu ya di list, kemudian di account kita lihat all saja. Untuk perlengkapan di sini tercatat 13.600.000 ya. Nih. Nah, 13.600.000 dikurangi tadi berapa?
dikurangi yang tercatat sebagai perlengkapan air adalah 7.700.000. Nah, sehingga yang kita catat di Mayob adalah sebesar 5.900.000 ya. Begitu. Kemudian untuk office supplies-nya sama ya di kredit. Oke, jangan langsung di record karena masih ada transaksi lainnya. Yang kedua ada beban asuransi bulan Desember ya. Ini yang sudah menjadi beban yaitu 1 juta. Kita langsung saja gunakan insurance expense ya untuk akunnya. Nah ini 1 juta. Oke. Pada preferred insurance di kredit 1 juta juga. Oke. Lanjut ke transaksi yang ketiganya yaitu beban sewa bulan Desember. Nah, ini yang sudah menjadi beban yaitu 2 juta. Kita ke akun 6. Nah, rent expense ya, beban sewa. Tercatatnya 2 juta. Oke. Terus pada prepaid rent. Nah, lanjut terakhir ada cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Nah, kalau ada kalimat dari itu sama dengan kali ya. Artinya 2% kali saldo piutang gitu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini ya. Nah, kita ke list terus kemudian ke account. Siapkan kalkulatornya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Untuk akun receivable kan tadi kan 2% dari saldo piutang ya. Piutang itu kan akun receivable. Di sini tercatat bahwa akun receivable-nya 306.508 juta ya. Tinggal saja seperti ini. 2%. Oh, sorry. Ini aja ya. 2%. Nah, dikali 306.508 juta gitu kan. Nah, hasilnya adalah 6.130.160 rupiah. Belum selesai ya. Ini baru perhitungan kerugian piutangnya. Nah, lihat di yang dicadangkan ya, berapa? Di allowance for default debt sebesar 2.500.000. Kemudian kita kurangi 2.500.000. Nah, ini adalah hasil yang akan kita catat di Mayob ya. Jadi untuk bad debt expense-nya 3.631.60 rupiah. Begitu dengan allowance for default debt-nya ya. Oke, kita minimize dulu. Exit. Kita isi akunnya di sini. Bad debt expense itu sebesar 3160 ya, benar nggak? Oke, benar. Dan untuk allowance-nya sama di enter, pastikan out of balance-nya itu 0. Oke. Setelah itu kita record. Lanjut di transaksi 28 M ya. Ini ada penyesuaian apa? Penyesuaian aktifat tetap ya, aktifat tetap. Di sini tercatat ada penyesuaian terhadap vehicle
kendaraan dan juga peralatannya, equipment. Langsung saja kalau ini ya, karena angkanya sudah paten. Sebentar. Oke. Yang pertama, untuk vehicle, kita masuk ke depreciation expense for vehicle. Itu sebesar 2.500.000. Terus kita pilih akumulasinya, itu di akun 1. Akumulasi for vehicle, yang ini. Di kredit. Satu lagi, kita pilih untuk equipment di akun 6. Depresiasinya sebesar 1 juta. Kemudian untuk akumulasinya ada di akun 1. Nah ini untuk equipment di debit, di kredit. Kemudian enter, pastikan out of balance-nya itu 0. Oke. Setelah selesai kita record. Lanjut ke transaksi 29. Ya, yang ini. Kita isi dulu ini 04 BN. Ini untuk penyesuaian apa ini? Gaji, terus listrik, terus air. Nah, oke, ya. Di sini untuk gaji karyawan akan dibayarkan tanggal 2 Januari. Artinya kita akan menggunakan beban gaji ya. Kita pakai wage and salaries. Itu sebesar 16 juta. Nah, kemudian kita akan menggunakan, nah berhubung ini listrik, internet, listrik dan air itu ditampung dalam satu akun, maka kita langsung gunakan internet yang mana ya, sorry, kita lihat dulu. Nah ini internet, electricity, and water ya. Dihitung saja. Untuk listriknya itu 600, untuk airnya itu 420. Jadi tambahin 1.020.000. Nah, begini. Nah, yang di kreditnya kita gunakan accrued expense ya. Mana akun 2? Nah, ini. Oke. Jadi totalnya adalah 17.020. Ya pastikan auto balance-nya itu 0. Kemudian di record. Ya udah selesai kan? Oh, terakhir untuk transaksi 30 ya. Kita isi dulu. Untuk transaksi 30 itu 05, kemudian BN ya. Ini untuk penyesuaian apa ini? Pajak ya. Penghasilan. Nah, kita lihat di sini bahwa ada penyesuaian ya sesuai PP nomor 55 tahun 2002 sebesar 0,5% ya. 0,5% dari peredaran bruto. Kalau dari berarti kali ya. Jadi kita akan mengkalikan dari peredaran bruto selama bulan Desember. Oke. Caranya kita ke bagian mana? Oke, sebelum ke sini kita bisa escape terlebih dahulu ya. Untuk melihat report dari sales. Nah, kita ke account, kemudian pilih profit and loss, kemudian display. Nah, kalian catat nanti ya di buku masing-masing di bagian sales of merchandise-nya. Di sini kan tercatat 403.137 ya, juta rupiah. Nah, untuk mencari peredaran bruto ini kita harus mengurangi dengan penjualan tunai.
ya. Nah, untuk penjualan tunai kalian bisa lihat di transaksi sebelumnya. Atau kalau di sini kita bisa ke sales register, terus lihat di bagian ini nih, penjualan tunai. Di penjualan tunai itu 4793. Kalian kalau ribet untuk melihat di Mayo bisa lihat di soal kalian masing-masing ya, untuk penjualan tunainya itu. Kita hitung dulu nih. Em, Sebentar, kita hapus dulu. Tadi kan 0,5% ya, 0,5%. Hmm, nah segini kan. Nanti kita kali ya, kita kalikan dengan yang tadi 403. Oh, oke, sebentar. 403.137. Nah, dikurangi dulu dengan penjualan tunai yaitu 4793. Nah, diperas per sebesar 398 ya. 398.344 juta rupiah. Oke. Ini soalnya bukan kalkulator saintifik, jadi yang ribet. 0,5 ya dibagi 100 dulu. Bisa. 0,5 dibagi 100. Nah, dikali tadi hasil tadi pengurangan antara sales dengan penjualan tunai, yaitu 398.344. Nah, inilah hasilnya yang akan kita catat ya ke dalam Mayob, yaitu 1991720. Baik lagi ke sini ke account, kemudian record journal entry, kita record yang terakhir ya, yaitu bukti yang 05BM. Ini untuk penyesuaian ini. Untuk akunnya sudah jelas ya. Yang pertama adalah income tax expense. Nah, ini sebesar ini 1991720. Oke. Kemudian yang keduanya adalah income tax payable ya. Kita cari income tax payable di akun 2 ya, sebesar ini. Kemudian enter. Pastikan auto balance-nya 0, kemudian record. Oke, sudah selesai transaksi dari 26 sampai 30. Oke, selamat mencoba.